Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa dan jamaah masih menyaksikan Khazanah Islam Metro TV bersama saya Iqbal Himawan dan Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita akan berikan kesempatan. Boleh? Yang pertama ingin bertanya siapa? Silakan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya, Mas. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya Ahmad dari Jakarta. Izin bertanya mengenai sunnah ataupun kebiasaan yang memang tadi sempat disinggung sama Prof juga, bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat itu ketika Hari Raya Idul Fitri itu terbiasa melakukan silaturahmi, Prof. Gitu ya, mengunjungi satu sama lain antara sahabat dan sahabat yang lainnya, tentu ada kebaikan di sana, Prof. Gitu ya, saling mendoakan gitu. Nah, saya pikir ini yang menjadi dasar kenapa di Indonesia juga ada tren mudik gitu ya, Prof. Dan bahkan seperti yang Prof sampaikan tadi, angkanya besar di tahun ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana Prof menyikapi proses mudik ini gitu ya, terutama di Indonesia yang memang secara geografis luas gitu ya, lokasinya gitu ya, Prof ya. Nah, seringkali pada prosesnya ini ada hal-hal yang memang agak menurut saya kurang tepat, Prof. Terutama ketika si pemudik ini memaksakan kehendak, misalnya gitu ya. Misalnya dia memaksakan kehendak untuk meminjam uang kepada kerabatnya demi melaksanakan mudik gitu, Prof. Niatnya untuk menjaga silaturahim gitu ya, mengunjungi keluarga di kampung halaman, tapi pada faktanya dia kurang kemampuan sehingga dia memaksakan untuk meminjam dan pergi mudik gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya secara Islam dibolehkan gitu ya, atau memang justru lebih baik tidak memaksakan gitu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Jadi bagaimana Ya. jika mudik dilakukan dengan cara berhutang? Jadi mudik ini adalah panggilan nurani, ya kan. Seorang yang cerdas tentu akan melakukan saving. Ini nanti kita harus saving, jangan diambil uang kita setiap bulan. Ini persiapan untuk mudik nanti. Ya. Jadi kalau orang punya manajemen, dia akan pasti mengatasi program mudiknya. Jangan sampai memaksakan mudik seperti tadi, harus nyolong, harus meneror, harus kejahatan meningkat menjelang Idul Fitri karena pingin pulang kampung tapi nggak ada uang, akhirnya dengan menggunakan segala cara, itu nggak bagus, ya kan. Tapi untuk mengeliminir dampak negatifnya mudik itu, pemerintah juga sudah sangat bijak ya. Misalnya kan ada kereta gerbong khusus untuk motor yang mau dari Jakarta mau ke Jawa Timur, kan riskan sekali, banyak sekali potensi kecelakaan itu ya. Maka udahlah nanti jemput motornya di Surabaya, Anda juga digratiskan oleh berbagai macam organisasi ya. Dan pemerintah pun juga mendiskon sampai 14% tiket pesawat ya kan. Jadi jangan ada pembengkakan atau penambahan biaya karena bulan suci Ramadan atau mudik ini. Karena ini unik kali ini ya, karena tanggal 29 itu hari Nyepi, hari rayanya orang Hindu ya. Kemudian berikutnya tanggal 31 Idul Fitri ya kan. Maka itu diperkirakan inilah mudik yang paling besar sepanjang sejarah. Karena dua hari raya Hindu dan Islam ini melakukan hari yang bersamaan. Apalagi pemerintah telah membuka libur panjang ini selama 20 hari kan. Mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 8 April. Ini kan digabung-gabung semuanya tuh. Ya. Jadi kami sudah mengumumkan bersama dengan Kementerian Dikdasmen dan juga Menteri Dalam Negeri. Tadinya 24, saya usulkan supaya ini kan hari Jumat Sabtu itu biasanya kan nggak produktif untuk belajar. Sebagian juga madrasah sudah libur. Akhirnya disepakati teman-teman 21 sampai 8. Berarti masa mudiknya sangat panjang. Karena kalau mepet berarti artinya
itu bisa macet jalanan kan sekaligus ya kan. Nah sekarang ini kan bisa lebih awal mudiknya dan nanti juga bisa belakangan supaya tidak terjadi penumpukan di jalan-jalan, di terminal-terminal atau di bandara. Dan ini salah satu upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di mana-mana karena mudik. Jalanan yang tidak pernah bertambah, tol juga, tapi sedemikian banyak orang yang akan pulang kampung. Nah dengan adanya perpanjangan masa libur, itu akan mengurai kemacetan. Ini kebijakan pemerintah yang luar biasa. Sudah semakin dipermudah, harus berikhtiar, jangan sampai berhutang begitu ya Prof ya, pulang dari mudik nanti. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Kesempatan kedua kami berikan, silakan nama, dari mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Nasaruddin Umar. Perkenalkan saya Rahmat Hermawan, ingin bertanya. Di Indonesia tradisi berziarah kubur ke makam keluarga atau orang tua saat Hari Raya Idul Fitri masih sangat ada, dan apakah hukum ziarah ke makam orang tua atau keluarga yang telah meninggal di Hari Raya Idul Fitri ada di syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Ya jangan diragukan, dalilnya banyak ya kan. Buktinya kita jutaan orang berziarah kepada makamnya Rasulullah SAW. Bukan cuma makam Rasulullah yang harus diziarahi, tapi juga makam orang tua, makam kerabat juga ya kan. Ya, ada hadis Nabi kan, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang kami membatasi, bahkan melarang kalian untuk pergi ziarah kubur ya, tapi sekarang bolehlah. Karena dulu orang berziarah kubur itu meratap-ratap, meraung-raung di atas kuburan, bahkan menyembah dan memohon kepada leluhur. Nah sekarang sudah doktrin keislamannya sudah matang, kata Rasulullah, sekarang Anda sudah tahu posisi keimanan, Anda sudah tahu tauhidnya sudah seperti apa, udah silakan ziarah kubur, karena itu juga manfaatnya besar ya kan. Orang yang tidak pernah menziarahi makam orang tuanya, bagaimana bisa mengenang jasa orang tuanya? Orang yang tidak bisa mengenang jasa orang tuanya, itu insya Allah kita bisa menduga orang itu tidak punya rasa peri kemanusiaan yang kuat. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya pun dilupakan, apatah lagi orang-orang yang baru dikenal. Jadi jangan langsung percaya kepada orang yang tidak santun kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak boleh dibatasi oleh kematian. Cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, kita bantu keperluannya. Berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, kita ziarahi makamnya, kita doakan. Ada hadisnya kan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min talas. Di situ ada waladun saleh yad'u lahu. Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah semua pahalanya kecuali anaknya yang selalu mendoakannya. Berarti ada efek orang hidup untuk orang mati. Maka itu ziarahilah makam orang tuanya. Kasihan makam atau orang yang tidak pernah diziarahi oleh keluarganya itu nanti akan jadi pengemis. Coba lihat dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu. Ya, bahwa orang-orang yang tidak pernah mendapatkan doa dari orang hidupnya, dia akan hanya menunggu hari Jumat ngantri sedemikian panjang. Kenapa hari Jumat? Karena ada doa yang wajib dibaca pada khutbah yang kedua ya. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat diucapkan, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi benih, rebutan mereka itu semuanya. Berebutan. Ya. Kenapa berebutan? Ada mantan gubernur, ada mantan menteri, ada mantan presiden, enggak pernah ada yang mendoain. Maka ada yang aneh, ada yang santai duduk. Bapak Ibu kenapa enggak ikut rebutan? Oh, anak saya kan santri, anak saya selalu mendoakan, saya selalu setiap habis 5 waktu selalu mendoakan kami. Oh, bangga kamu. Jadi doa yang kita berikan kepada almarhum, almarhumah itu bertajasud, menjelma menjadi parsel yang sedemikian besar manfaatnya untuk orang mati. Tidak lama kemudian yang tadinya santai-santai itu ikut juga rebutan. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah wafat.
Cucuku yang sekolah di luar negeri, boro-boro berdoa, salat pun juga enggak. Jadi terputus itu. Makanya itu perlu kita menghayati bahwa hubungan orang hidup dan orang mati itu sebetulnya enggak ada masalah. Dia cuma pindah terminal kok, kita di terminal ketiga, dia terminal keempat. Sebentar lagi kita juga akan masuk ketemu lagi di terminal kelima, yaitu hari akhirat. Nah, puasa itu kan untuk meningkatkan ketakwaan ya, Prof ya, di bulan Ramadan. Kemudian tantangannya adalah bagaimana mempertahankan ketakwaan setelah Ramadan lewat. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh